Kalau kebetulan teman-teman sudah pernah menonton vlog di Last Day pada video sebelumnya gitu. Jadi walaupun di sini saya menggunakan slide, tapi slide ini bukan ke materi sebenarnya, tapi lebih ke talking point biar saya ngobrolnya itu ada arahnya gitu, nggak ngambil topik-topik yang dari luar gitu. Oke, pada vlog kali ini saya akan share tentang pengalaman saya ketika melamar sebuah pekerjaan sebagai seorang programmer beberapa bulan yang lalu, yang mana kalau teman-teman lihat dari kapan video ini diupload ketika kita masih pandemi COVID-19 atau kita sedang PPKM gitu ya. Jadi mungkin apa sih hal yang terjadi ketika kita ngelamar pekerjaan ketika masa pandemi seperti ini, karena pekerjaan kan akan lebih banyak WFH gitu, apalagi kita sebagai programmer yang mana ya kita memang sangat bisa untuk melakukan WFH gitu ya, karena kita cukup ada laptop dan komunikasinya bisa menggunakan laptop dan internet saja. Oke, tanpa berlama-lama lagi mungkin kita langsung mulai aja. Sebelumnya mungkin perlu kenalan sedikit ya. Mungkin experience ini penting karena mungkin ada poin yang saya kelewat gitu, berarti mungkin perkenalan ini bisa memberikan teman-teman sudut pandang yang lain. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Irsad. Saya Android developer sejak 2016. Jadi mungkin kalau dihitung dari start saya bekerja ya 2016 saya sudah start sebagai seorang Android developer atau programmer Android gitu, dan sampai saat ini pastinya 2021 saya masih seorang Android developer, dan mungkin perpindahannya dari teknologi yang digunakan saja. Kalau awal dulu saya masih menggunakan Java, terus kemudian Google membuat Kotlin sebagai official language untuk Android juga, akhirnya saya pakai Kotlin sampai sekarang. Terus kemudian yang baru saya pelajarin, terus ada kerjaan juga, saya baru di Flutter. Jadi learning by doingnya itu di Flutter sekarang lagi happening, lagi terjadi gitu, karena saya masih belajar sedikit, terus baru mulai di kerjaan di project yang beneran ada timnya gitu ya. Terus selain itu saya juga founder di Last Day. Kalau teman-teman lagi nonton video ini terus nonton video tutorial di YouTube Last Day Indonesia, atau teman-teman pernah mengikuti kursusnya, yang ya kurang lebih seperti itu yang saya lakukan di luar saya sebagai full timer Android developer di sebuah perusahaan. Jadi enggak di Last Day ini aja ya. Jadi selain saya membuat sebuah materi pelajaran, ya saya juga implement hal tersebut di kerjaan saya. Oke, kita akan buat beberapa poin gitu, apa yang bisa saya ambil dari poin-poin perjalanan ataupun pengalaman yang pernah saya lakukan ketika melamar sebuah pekerjaan. Mungkin saya ambil pengalaman dari awal dulu sampai sekarang, kurang lebih poin-poin tersebut menjadi beberapa hal berikut. Yang pertama, kita akan share tentang membuat surat lamaran kerja. Ya pastinya kita kan buat surat lamaran dulu gitu, start untuk memulai melamar sebuah pekerjaan gitu. Terus kemudian kita coba pisahkan dua poin antara teman-teman ketika belum punya pengalaman dan sudah punya pengalaman. Jadi ketika 2016 saya mulai, itu kan berarti belum ada pengalamannya. Terus kemudian kalau beberapa bulan yang lalu saya apply lamaran lagi, ya berarti saya melamarnya sebagai orang yang sudah punya pengalaman. Terus kita coba kita coba pisahkan apa sih bedanya sebenarnya corporate, startup, dan juga hiring partner. Hiring partner ini lebih ke kita nggak langsung kerja di perusahaan, tapi ada jembatannya, dan jembatan tersebut biasanya prosesnya interview pertama dari hiring partner ini, mulai dari surat lamaran, terus kemudian kontrak, terus kemudian penggajian, dan hal-hal administrasi biasanya terjadi melalui hiring partner. Jadi nggak selalu langsung kita bisa ke corporate atau startupnya gitu ya. Terus kemudian saya akan share tips, mungkin ini membantu aja gitu ya, tips agar teman-teman cepat dihubungin gitu. Karena mungkin kalau dari share pengalaman saya, mungkin kalau teman-teman posisinya lagi kerja, pengen pindah kerja gitu, kesannya ngelamar pekerjaan ya udah di apply aja, yang penting ada panggilan. Tapi
kalau kita berada di posisi lagi butuh kerjaan gitu ya, rasanya itu menunggu 1-2 minggu yang seharusnya hal yang wajar menjadi sesuatu yang lama banget. 2 hari 3 hari itu kan lama gitu ya. Jadi mungkin tipsnya apa sih biar kita cepat dihubungin gitu, karena waktu itu kita memang lagi pengen banget cepat-cepat kerja gitu. Terus kemudian ini saya akan juga share gimana sih cara menjawab gaji, karena dari awal saya ngelamar ke beberapa pekerjaan setelah itu memang pertanyaan ini mungkin hampir 80-90% pasti ditanyain. Jadi teman-teman paling tidak ada pegangan, walaupun itu nggak 100% benar gitu, tapi paling nggak teman-teman sudah prepare gitu gimana cara jawabnya gitu. Oke, yang pertama kita start dari membuat surat lamarannya dulu. Ini yang paling penting karena teman-teman ya ini nyiapinnya di rumah gitu sebelum teman-teman memutuskan kerjanya di mana gitu. Saya akan share langsung formatnya aja. Jadi mungkin kalau saya screenshot lamaran saya kan agak aneh gitu ya. Mungkin langsung aja. Nah, kurang lebih formatnya seperti ini, simple gitu. Jadi kalau yang ada garis-garis itu ya berarti itu teks. Terus kemudian kalau ada perseginya itu kotak, berarti itu include gambarnya gitu. Semoga teman-teman bisa dapat ya poinnya ya. Kira-kira kalau saya pisahkan berdasarkan baris ini ada 4 sih. Baris ke-1, baris kedua, ketiga, keempat. Nah, penjelasan masing-masing baris ini adalah surat lamaran ketika saya buat waktu saya sudah memiliki pengalaman. Jadi terjadinya ketika pandemi ini. Kalau misalkan teman-teman ngelamarnya sebelum pandemi, kalau saya sih ya saya download aja lamaran yang lamaran pada umumnya gitu, ngisi pendidikan dan sebagainya, diisi semua gitu. Tapi ketika saya punya pengalaman, saya menggunakan format ini dan saya tidak berdasarkan referensi ya. Saya coba-coba aja sesuatu yang sekiranya saya mudah untuk ngejelasin dan ngobrol itu bisa dapat poinnya gitu. Jadi ini yang saya lakukan biar obrolannya nggak melebar. Kalaupun mereka perlu informasi dukungan ya bisa langsung ditanyain aja ketika interview gitu. Kita mulai dari baris yang pertama. Yang pertama adalah foto sama kontak. Fotonya mungkin cari yang rapi ya, jangan pakai kaos seperti ini, mungkin ya kurang sopan aja gitu. Kasih foto, mastiin teman-teman memang ada manusianya gitu. Terus yang di sampingnya foto itu disertakan dengan kontak. Kontak ini jangan lupa gunakan email yang memang benar-benar aktif, karena ya kita sebisa mungkin fast respon ya, kasih impress yang bagus gitu. Terus kalau kita sudah nyantumin kontak di situ, nomor WA atau apapun ya pastiin kita juga install aplikasinya dan dapat notifnya gitu. Kita taruh kontak di awal, terus yang di bawah itu biografi singkat. Kalau kita misalkan pernah sekolah di jurusan rekayasa perangkat lunak, mungkin bisa masukkan di sini gitu. Atau teman-teman ada pernah terjun di komunitas, ataupun teman-teman punya pengalaman freelance sejak kapan, sama seperti pengalaman saya di awal tadi, tulis di biografi singkat aja, yang mana itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Tidak perlu sampai panjang lebar. Mungkin kalau dari saya 3-4 baris sudah lebih dari cukup ya. Nah, itu yang saya lakukan gitu. Terus di baris ketiga adalah portofolio aplikasi. Nah, mungkin ini agak tidak umum karena saya di lamaran terakhir memang tidak mencantumkan di mana saja saya pernah bekerja. Jadi saya nggak fokus ke perusahaannya tapi aplikasi yang saya buat gitu. Di situ ada kotak foto, berarti teman-teman tunjukin aja preview kira-kira fitur apa yang dibuat. Terus yang pasti lagi kalau sebagai seorang Android developer, saya nyantumin link Play Store di mana aplikasi yang pernah saya buat. Dan kalaupun tidak keseluruhan teman-teman buat, teman-teman jelasin aja di mana peran teman-teman. Misalkan membuat fitur payment gateway-nya, ya udah tulis aja di situ dan sertakan teknologi yang digunakan. Mulai dari bahasa pemrograman, terus kemudian framework, desain pattern dan hal yang lainnya yang sebisa mungkin memang teman-teman ya yang mengerjakan itu, jadi enak ngobrolnya langsung teknis aja gitu. Karena setelah interview pertama nanti biasanya kita langsung interview user, yang mana itu akan berhadapan dengan lead engineer yang sudah ada di sana, atau mungkin ya intinya atasan kita lah. Saya belum pernah ketemu kalau kita ngelamar sebagai junior terus yang interview junior juga gitu, enggak, pastinya dia lebih tinggi gitu level jabatannya gitu. Jadi sebisa mungkin fokus ke stack atau teknologi yang digunakan. Nah, yang di bawah itu saya cantumkan portofolio pendukung. Portofolio pendukung yang saya cantumin waktu itu adalah yang pertama channel YouTube Last Day Indonesia ini yang ada tutorial Androidnya. Terus kemudian saya taruh juga
link kursus Nyalasde yang ada di Udemy. Jadi cukup 2 link itu aja. Itu pun saya tulisnya kecil tanpa preview apapun, ya mungkin itu bisa membantu gitu. Jadi itu yang kurang lebih saya lakukan agar menurut saya itu kita bisa fokus ke apa yang pengen kita obrolin gitu, dan gak terlalu lebar gitu. Karena semakin banyak informasi yang kita tulis, ya kita harus benar-benar merekam memorinya ya, karena mungkin tidak semua akan dibahas, jadi kita harus ingat poin-poin masing-masing. Jadi meringkas poin seperti ini menurut saya sangat membantu kita ketika proses ngobrolnya lebih enak gitu, karena tidak panjang lebar dan topiknya tidak melebar terlalu jauh gitu. Jadi mungkin itu untuk surat lamarannya. Kalau surat lamaran yang belum punya pengalaman, portofolio, ya udah ikutin yang sebagaimana orang lain gunakan gitu. Pendidikan mulai dari SD, SMP, kalau mau ditulis semua saya kira tidak masalah, karena ketika pertama kali saya melamar kerjaan ya itu yang saya lakukan. Tapi ketika saya punya pengalaman ya kurang lebih seperti ini kerangka yang saya gunakan untuk membuat surat lamaran kerja saya. Oke, kita coba next. Gimana misalkan kalau kita belum punya pengalaman kerja? Ini hal yang saya juga alami dulu ketika ya saya dulu non IT gitu ya. Non IT itu sekolahnya juga bukan IT, ketemunya baru di kampus gitu. Ternyata hal yang paling berpengaruh ketika teman-teman belum punya pengalaman itu adalah kenalan. Jadi sebisa mungkin kita memiliki kenalan. Kalau teman-teman menghalangi ini dengan merasa memiliki introvert, maka harus dilawan introvert itu gitu. Untuk spesifik gimana caranya teman-teman punya kenalan developer yang sudah bekerja gitu. Itu dapat membantu karena saya dulu pekerjaan pertama saya itu berdasarkan rekomendasi dari teman, terus dia yang ngajak saya, dia yang bilang sama kantornya. Jadi prosesnya sangat mudah gitu. Jadi saya bisa langsung masuk tanpa harus melewati step by step yang mungkin kalau kita nggak ada kenalan di situ prosesnya akan lebih lama gitu. Tapi bukan halangan, tapi menurut saya ini juga bisa menjadi portofolio kita. Kenalan itu tidak hanya project, tidak hanya experience, tapi juga kenalan itu bisa jadi portofolio pegangan kita biar bisa cepat gitu prosesnya. Terus punya beberapa target ya. Jadi jangan sampai kita terlalu fokus ke satu perusahaan gitu, terus ketika ditolak kita bingung mau kemana lagi ya. Paling enggak 3-4 gitu calon perusahaan yang pengen kita apply gitu. Terus mungkin ini lebih ke isu kesehatan mental ya. Jadi teman-teman persiapkan diri kalau ditolak itu gimana ya, udah biasa aja gitu. Jangan terlalu sedih, jangan juga terlalu bahagia seperti teman-teman memang tidak butuh pekerjaan tersebut, tidak perlu ya. Jadi tapi ya teman-teman persiapan aja kalau misalkan ditolak, ya berikan respon sebaik mungkin, sesopan mungkin, dan teman-teman segera cari tempat yang lain gitu. Terus kalau teman-teman punya kesibukan, misalkan kayak saya dulu waktu awal ke programming kan itu mau nyari kerja itu kan masih ada kerjaan non IT sebelumnya, dan itu ya tidak serta-merta saya tinggalkan. Biar teman-teman enggak terlalu buru-buru gitu milih perusahaannya, terus teman-teman cari-cari informasi dulu memang budayanya cocok atau tidak untuk kita yang sudah punya pengalaman atau kita yang baru belajar programming gitu. Jadi jangan buru-buru dulu, tinggalkan kesibukan utama kita. Mungkin itu tipsnya dari saya gitu. Nah, berikutnya adalah gimana kalau teman-teman sudah memiliki pengalaman kerja. Mungkin ini berkaitan dengan kerangka yang tadi saya share. Jadi yang pertama adalah tulis dengan benar. Saya nggak tahu ini penting atau tidak, tapi menurut saya pribadi ini penting karena kita programmer itu kan identitas kita atau identik kita adalah ketelitian gitu. Jadi jangan sampai nulis itu typo gitu. Makanya tulisan itu singkat aja tapi direview dengan baik gitu. Jangan sampai salah pengucapan, salah huruf, salah apapun ya, karena memang kan kita teliti ya. Terus kemudian yakin dengan tulisannya gitu. Jadi makanya kalaupun teman-teman membuat aplikasi tapi tidak full membuat aplikasi tersebut, hanya sebagian fitur, ya udah jelasin aja memang kita perannya ada di bagian tertentu gitu. Jadi kita yakin ketika ditanya ya kita tahu memang kita yang bikin hal tersebut gitu. Jangan mengada-ngada kita buat satu project padahal bukan kita aja yang ngerjain gitu ya. Terus kemudian singkat dan mudah dijelaskan, mungkin ini sudah seperti kerangka yang tadi sudah saya ceritakan. Terus kemudian cari lowongan yang sesuai skill. Kalau pengalaman saya memang ketika awal-awal itu ya sebisa mungkin segera dapat ya, tapi ketika saya punya pengalaman dan tahu bahwa teknologi itu sangat luas, di Android saja luas, apalagi kalau kita ngambilnya satu judul programmer itu jauh lebih luas lagi. Itu kan
Ada mulai dari bahasa pemrograman, ada framework, ada desain pattern dan hal yang lainnya. Nah, kalau saya sih akhirnya cari yang sesuai, yang ya mungkin 8 atau 7 dari 10 itu sudah pernah saya kuasai gitu, dan sisanya yang sedikit nanti bisa learning by doing ketika saya sudah masuk kerja di situ. Menurut saya itu sangat membantu, dan kerjaan saya sekarang itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi adaptasinya nggak terlalu sulit gitu sehingga ngerepotin tim yang lain gitu ya. Terus ceritakan sesuatu yang berhubungan dengan skill. Ini sebenarnya yang saya lakukan ketika interview terakhir. Jadi kalau teman-teman misalnya punya pengalaman peringkat 1 di sekolah dasar, itu kan jauh banget ya. Itu mungkin ketika interview nggak perlu dibawa, kecuali memang penanyanya itu memang nanya itu gitu. Jadi kalau dia nggak nanya ya nggak usah cerita gitu. Misalkan kita punya pengalaman volunteer tapi kita di bagian administrasi, nggak ada hubungan sama codingnya gitu. Menurut saya nggak perlu dijelasin juga gitu. Jadi kita fokus ke kompetensi kita aja, perusahaan butuh apa, kita berusaha kasih informasi tersebut. Kalau mereka memang pengen lebih kenal kita secara personal, ya udah dijelasin, tapi jangan kita berusaha menjelaskan duluan gitu. Itu mungkin untuk yang sudah punya pengalaman kerja bisa seperti itu untuk mempersingkat waktu, karena ya kita apply kan biasanya lebih dari satu ya. Jadi sebisa mungkin ya kita juga hargai kesibukan mereka, dan kita juga bisa fokus ke apa yang pengen kita capai gitu. Oke, saya coba buatkan sudut pandang dulu, dan semoga teman-teman juga sepakat gitu. Tapi kalau tidak sepakat ya tidak apa-apa gitu. Ini berdasarkan sudut pandang saya aja. Apa sih bedanya corporate, startup sama hiring partner? Kalau corporate menurut saya itu timnya mungkin bisa dibilang lebih dari 10 orang gitu, mungkin bisa disebut corporate. Terus kemudian perusahaan tersebut sudah jalan lebih dari 5 tahun, dan pastinya sudah PT gitu. Terus kemudian ketika masuk itu kita nggak lagi create new, kalaupun create new project tapi manajemennya udah rapi gitu. Kalau teman-teman pernah menggunakan Trello atau Jira gitu, mereka sudah familiar dengan hal-hal tersebut untuk manajemen project kita gitu. Jadi kita tinggal masuk aja dan ngikutin budaya sama manajemen yang ada gitu. Itu kalau corporate. Kalau startup ini biasanya timnya kecil. Mungkin kecil itu berapa ya, 5 gitu ya, mungkin kurang dari 10 itu bisa disebut startup. Terus kemudian baru jalan di bawah 2 tahun, terus biasanya masih berupa ide. Jadi kadang teman-teman masuk ke sebuah pekerjaan yang mana project itu sedang dikerjakan tapi ya belum live juga gitu. Misalkan aplikasi Android, ya teman-teman masuk ternyata ya aplikasinya memang belum ada di Play Store karena baru dibuat gitu, dan itu masih berupa ide yang perlu market validation dan yang lain sebagainya gitu. Dan itu menurut saya startup. Jadi kalau teman-teman masih bertanya Gojek, Tokopedia apakah masih startup? Ya kalau menurut saya sudah corporate gitu, karena mereka sudah besar dan sudah lama juga jalannya. Terus ada satu lagi yang tadi sempat saya mention sedikit, yaitu hiring partner, yang mana teman-teman nggak ngelamar langsung ke perusahaan tersebut, tapi ada jembatannya dulu, orang yang ngurusin administrasi dan segala macamnya, biar kita bisa connect ke perusahaan tersebut. Dan nanti saya akan share juga, karena saya juga sempat melalui hiring partner ini ketika masuk ke dalam sebuah pekerjaan. Yang pertama, corporate perusahaan yang sudah besar dan manajemennya sudah rapi, dan ketika teman-teman ngelamar sebuah pekerjaan itu biasanya cenderung lama gitu, karena mungkin ya, saya kan juga nggak terlibat manajemennya, mungkin surat lamaran kita itu direview satu orang, orang kedua ACC, orang ketiga, baru kemudian melewati proses interview tahap pertama, terus di ACC orang pertama lagi, orang kedua lagi, mungkin seperti itu. Makanya biasanya cenderung lama. Jadi kalau teman-teman apply-nya ke corporate terus lama, ya karena itu corporate menurut saya gitu. Jadi bukan karena teman-teman kurang kompeten atau apa gitu, tapi memang prosesnya selama itu gitu. Terus kemudian ketika teman-teman bekerja, biasanya pekerjaannya jelas gitu ya. Timnya sudah komplit gitu, teman-teman fokus ke pekerjaan apa yang ingin kita lakukan tanpa perlu
tidak terlalu dinamis. Mungkin kadang teman-teman kalau fokus kerjaannya A ya udah A aja gitu. Terus pekerjaannya jelas, terus gajinya juga jelas. Tapi mungkin prosesnya agak ribet. Mungkin teman-teman merasa kok administrasinya banyak banget gitu ya, karena itu sudah corporate, mereka sudah punya SOP atau standar yang sudah mereka jalani itu bertahun-tahun, dan berdasarkan meeting juga ya, mereka membuat itu nggak asal gitu ya, tapi itu melalui proses yang lama juga sampai aturan itu mereka terapkan gitu. Itu mungkin kalau corporate. Nah, berikutnya startup. Startup sama seperti saya bilang, ini biasanya masih ide gitu. Terus masih di bawah 2 tahun dan timnya biasanya kecil dan prosesnya biasanya cepat. Kalau mereka nyari karena timnya kecil, jadi mereka masih sangat benar-benar tahu apa yang mereka butuhkan gitu. Mereka butuh seorang front end gitu, dan mereka biasanya langsung cari itu karena memang mau dipakai gitu. Makanya biasanya kalau apply ke startup ini lebih cepat prosesnya dan tidak ribet gitu. Kalaupun tes coding biasanya ya langsung aja direview gitu ya, langsung direview dan kita langsung dikabarin gitu, tidak ribet. Terus kemudian biasanya pekerjaannya kurang jelas karena masih ide, jadi kadang ide itu kan masih berubah-ubah gitu. Jadi mungkin teman-teman yang awalnya pakai teknologi apa, tiba-tiba 2 bulan kemudian pindah ya. Memang seperti itulah biasanya startup, dan biasanya project manajemennya juga belum merapi karena mereka masih proses untuk merapikan manajemen mereka sendiri. Terus yang perlu hati-hati teman-teman biasanya soal gaji juga, karena ya mereka kan masih ide kan ya. Jadi kadang pastinya orang-orang yang menjadi atasan itu biasanya sudah memiliki experience mana yang perlu dilanjutkan, mana yang tidak perlu dilanjutkan, mana yang perlu difokusin, mana yang enggak. Jadi teman-teman perlu hati-hati soal gaji. Kalau sudah mulai 1-2 bulan gitu ada keterlambatan, yaitu perlu diperhatikan, karena ya bukan maksud saya startup itu akan seperti itu, bukan, tapi ya hati-hati aja gitu, karena ya mereka pasti pengen ngasih yang terbaik, tapi kan kita juga ada kebutuhan gitu. Jadi jangan sampai ada masalah ketika teman-teman sudah kerjain kerjaannya, tapi ternyata ada masalah di bagian pembayaran gitu aja. Jadi lebih hati-hati, bukan warning yang teman-teman jangan kerja di sini, bukan gitu. Jadi ya perlu hati-hati aja gitu. Terus kemudian hiring partner. Nah, ini pengalaman baru juga buat saya dan terjadinya di masa pandemi ini, dan ini menurut saya sangat ngebantu ya. Nah, hiring partner ini biasanya dia bukan seorang programmer gitu. Pastinya dia orang yang seorang public relation yang memang kerjanya memang ngobrol gitu. Jadi mereka lebih welcome dan lebih friendly. Beda sama kita masuk ke corporate langsung, apalagi kalau ngobrolnya sama CTO gitu, biasanya langsung to the point gitu ya. Jadi kalau hiring partner mereka lebih friendly dan pengen tahu kita lebih personal. Tapi hiring partner beberapa yang sempat saya ikuti interviewnya, di tengah-tengah obrolan biasanya mereka juga ngetes bahasa Inggris kita, karena mungkin klien mereka nggak hanya ada di Indonesia tapi di luar negeri juga. Jadi kalau teman-teman memiliki bahasa Inggris, menurut saya itu akan mempermudah jalur ketika teman-teman masuk via hiring partner ini. Terus hiring partner juga sangat apa ya, mengapresiasi gelar ya. Mungkin kalau gelar teman-teman bisa sudah lulus kuliah gitu, sepertinya ada beberapa perusahaan yang sudah mereka kategorikan gitu, dan mungkin yang lebih banyak yang ada yang mengutamakan gelar, jadi kesempatan kita lebih besar gitu kalau kita memiliki gelar via hiring partner ini. Terus pengalaman bekerja juga sama gitu, karena hiring partner juga pengen ngasih yang terbaik ke perusahaan rekanannya gitu. Jadi ya mereka juga menghitung experience kita biar mereka juga kan menjaga image mereka gitu. Jadi pengen ngebawa orang itu yang memang sudah kompeten di bidangnya. Itu menurut saya ketika hiring partner. Tapi poin yang menarik menurut saya adalah di bagian welcome and friendly gitu. Jadi mereka benar-benar kayak jadi teman kita aja di awal-awal itu, sampai proses kontrak, habis itu penggajian, terus kemudian administrasi lainnya memang dibantu banget kalau teman-teman via hiring partner ini. Oke, ini tips cepat dihubungin. Ini sebenarnya saya coba gitu dan works buat saya, tapi kurang tahu buat teman-teman gitu. Yang pertama adalah apply dari kenalan. Jadi balik lagi ke kenalan. Jadi menurut saya itu apa ya, yang penting jadi programmer itu kan skill ya. Skill itu penting. Terus kemudian
experience project itu penting. Terus seberapa lama teman-teman bekerja itu penting. Dan satu lagi yang paling penting menurut saya adalah circle programmer itu sendiri. Jadi kalau teman-teman nyari kerja atau pengen pindah kerja, atau teman-teman pengen compare satu kerjaan dengan kerjaan yang lain, ya ini bisanya terjadi dari kenalan aja. Jadi menurut saya teman-teman carilah kenalan, walaupun teman-teman ngerasa introvert, nggak bisa bersosial ya. Untuk bagian ini aja itu coba dilawan sedikit gitu kan. Kita nggak bisa ngebatasin diri kita 100% kita introvert, nggak bisa kita ansos gitu ya, nggak bisa gitu. Ada sesuatu yang perlu kita lewati batas tersebut dan tidak perlu keseluruhan gitu. Terus kemudian berikutnya adalah apply early. Ini kan teman-teman kalau ngelihat lowongan kerja itu kan kelihatan ya tanggal berapa dia posting. Nah, kalau bisa menurut saya sebisa mungkin lamar itu ketika hari H. Misalkan itu di posting tadi pagi, teman-teman siang sudah apply gitu. Kalau sudah lama-lama gitu 1 minggu 2 minggu, berarti kan yang sudah lihat lowongan tersebut bukan kita aja gitu kan. Jadi mereka sudah nge-review banyak pelamar gitu. Nah, terus tips cepat dihubungi yang ketiga adalah via hiring partner. Jadi sama seperti saya bilang tadi, hiring partner adalah konektor kita. Jadi mungkin memang keputusan 100%-nya bukan di hiring partner, tapi mungkin menurut saya kalau nggak diterima, kalau teman-teman bagus nggak diterima di perusahaan satu, mungkin bisa dicarikan yang lain lagi itu sama hiring partner ini. Jadi teman-teman bisa menjadi opsi via hiring partner kalau memang tidak mau cari kenalan gitu, mungkin kenalan sama hiring partner ini. Hiring partner ini apa ya? Kalau di Indonesia mungkin kayak Gig Hunter, terus kemudian apa lagi ya? Ya mungkin cari aja yang seperti Gig Hunter itu apa gitu. Mungkin nanti tulis aja di kolom komentar kalau memang ini informasi penting gitu ya. Mungkin saya coba carikan aja gitu link-link lainnya. Nah, berikutnya gimana cara kita menjawab gaji. Nah, menjawab gaji ini saya pun berubah-ubah ya, dari pertama saya bekerja punya pengalaman gitu sampai saya bingung cara menjawab gaji itu seperti apa. Yang pertama ternyata cara yang paling terbaik yang saya cari di Google juga adalah mencari informasi gaji di perusahaan tersebut. Misalkan kita mau masuk ke perusahaan A gitu. Jadi penting sekali menurut saya tahu mereka itu kalau open lowongan untuk posisi yang serupa gitu biasanya masang berapa gitu. Nah, kita jangan jauh-jauh dari situ gitu. Jangan karena kita senior banget mintanya tinggi banget ya. Mungkin bukan karena mereka tidak menghargai, tapi ya memang mereka biasanya segitu gitu. Jadi mungkin tidak bisa jauh-jauh dari angka tersebut gitu. Yang kedua, kalaupun memang teman-teman tidak punya pengalaman, ini juga saya lakukan ketika pertama kali, ya udah gunakan UMR aja gitu. Anggap aja kita nyari pengalaman. Kalaupun 3 bulan 6 bulan teman-teman bagus, sangat wajar ketika teman-teman minta kenaikan gaji gitu. Kalau memang kita bisa kontribusi banyak untuk perusahaan tersebut. Terus kalau teman-teman punya pengalaman, gunakan gaji sebelumnya. Mungkin ini beberapa kali juga saya gunakan. Tapi kalau teman-teman ngerasa dari gaji sebelumnya teman-teman bisa ternyata bisa ada tambahan lagi yang misalkan kita bisa ngerjain 2 hal gitu, bisa teknologi AB gitu, sedangkan di perusahaan yang baru dia cuman butuh A aja, tapi karena teman-teman merasa bisa cover juga di B nanti di suatu hari gitu ya, naikkan dari gaji sebelumnya. Ya berapa gitu terserah teman-teman sih perkiraannya aja, tapi ya menurut saya hati-hati aja tentang menaikkan gaji ini karena mungkin saya sendiri juga sepertinya tidak melakukan ya, karena ya menaikkan gaji itu menurut saya jangan di awal, tapi ketika kita sudah bisa beradaptasi dengan timnya, perusahaannya, dan kita memang bisa beradaptasi dengan timnya dan kita bisa kontribusi minimal selalu on time gitu, baru ngebahas kenaikan gaji. Tapi nggak tahu kalau teman-teman gimana enaknya, ya ambil yang sesuai perasaan di hati teman-teman aja gitu. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya share, dan buat teman-teman yang pengen belajar jadi programmer juga, teman-teman bisa cek beberapa kursus saya di lastday.com, atau teman-teman yang perlu sertifikat, teman-teman bisa cek kursusnya Lastday karena ada beberapa kursus pilihan yang juga saya taruh di Udemy karena beberapa teman-teman biasanya menanyakan tentang sertifikat. Kalau di Lastday sendiri mungkin nggak ada sertifikatnya ya, tapi lebih ke skill aja, dan juga ada studi kasusnya juga, teman-teman bisa cek di Lastday. Tapi kalau perlu sertifikat, teman-teman bisa cek juga kursnya Lastday di Udemy, Lastday Indonesia, atau teman-teman pakai link lastday.com
udemy. Dan sekali lagi vlog ini lebih ke cerita aja, nggak bisa bener nggak bisa salah. Teman-teman perlu nyari referensi yang lain juga kalau teman-teman masih kurang yakin. Itu aja video dari saya. Saya Irsad dari Last Day. Sampai ketemu di video vlog berikutnya.